Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang sel prokariota. Sebelum kita memulai pembahasannya, berikut adalah beberapa poin yang akan kita bahas di video kali ini. Poin pertama, prokariota versus eukariota. Perbedaan struktural antara prokariota dan eukariota begitu besar, sehingga mereka dianggap sebagai perbedaan paling penting antar kelompok organisme. Perbedaan paling mendasar adalah bahwa eukariota memang memiliki inti sel nyata yang mengandung DNA mereka. Sedangkan pada sel prokariota tidak memiliki inti sel dan materi genetik pada sel prokariota tidak terikat membran. Nah, sel eukariota jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariota dan mengandung beberapa struktur sel dan organel yang hilang dari sel prokariota. Poin 2, reproduksi. Reproduksi pada prokariota merupakan aseksual serta umumnya berlangsung dengan pemisahan biner. DNA prokariota ada sebagai kromosom tunggal melingkar. Prokariota tidak mengalami mitosis, melainkan kromosom itu direplikasi serta dua replika yang dihasilkan terpisah satu sama lain sebab perkembangan sel. Prokariota yang saat ini membesar terjepit ke dalam ekuatornya serta dua sel yang dihasilkan yang ialah klon terpisah. Pemisahan biner tidak memberikan peluang guna rekomendasi genetik maupun keragaman genetik. Poin 3, struktur sel prokariota. Prokariota adalah organisme uniseluler yang tidak memiliki organel atau struktur terikat membran internal lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nukleus, tetapi sebaliknya, mereka memiliki satu kromosom, sepotong DNA untai ganda melingkar yang terletak di daerah sel yang disebut nukleoid. Kebanyakan prokariota memiliki dinding sel di luar membran plasma. Berikut adalah struktur sel prokariota. Poin keempat, morfologi sel prokariot. Berikut adalah beberapa morfologi dari sel prokariot. Yang pertama ada kokus plural koki, deskripsi bulat. Yang kedua ada basileus plural basili, deskripsi tongkat. Yang ketiga ada vibrio plural vibrios, deskripsi tongkat bengkok. Yang keempat ada Koko basileus plural koko basili, deskripsi tongkat pendek. Yang kelima ada spirilium plural spirilia, deskripsi spiral. Poin kelima, habitat. Sel prokariota dapat ditemukan di mana-mana di planet kita, bahkan di mata air panas, di perisai es Antartika, dan di bawah tekanan ekstrim 2 mil di bawah air. Prokariota dapat ditemukan di mana-mana di bumi karena mereka sangat tangguh dan mudah beradaptasi. Poin keenam, evolusi. Prokariota adalah organisme yang paling sederhana. Sel dan organisme pertama yang berevolusi akan diklasifikasikan sebagai prokariotik yang berevolusi menjadi sebuah sel yang kompleks dan nantinya akan menjadi makhluk hidup. Prokariota saat ini ditempatkan dalam 3 domain. Domain adalah takson tertinggi, tepat di atas kerajaan. Domain prokariota ada bakteri, archaea, dan domain ketiga adalah eukari. Ini termasuk semua eukariota. Nah, jadi sekian pembahasan dari video ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.